VCT itu kepanjangan dari voluntary, counseling, dan testing, dimana itu artinya bahwa VCT itu adalah untuk mengetahui status HIV seseorang yang didasarkan atas dasar kesukarelaan. Tentu saja sebelum dilakukan testing kita harus konseling dulu. Ya, kita ada namanya konseling pretest. Itu biasanya klien yang mau konseling pretest kita bekalkan dulu tentang HIV. Apa sih itu HIV? Kita lihat faktor-faktor resiko dari klien. Apakah ada resiko, ada perilaku beresiko, terakhir kapan mereka melakukan perilaku beresiko. Ya, jadi mereka datang ya secara sukarela, memeriksa, malah kita tanya, kamu ngapain sehat-sehat datang ke sini? Kamu tahu nggak ini poliklinik apa? Tahu. Kenapa kamu datang ke sini? Saya merasa berisiko, Bu. Oke. Di situ baru kita tanya. Karena memang beda dengan penyakit lain. Nah, yang paling terpenting dalam konseling pretest ini adalah kita menjelaskan tentang fase jendela. Fase jendela itu di mana virus sudah masuk tapi tubuh belum bisa mendeteksi jika dia dihinggapi oleh virus. Tapi walaupun dilakukan tes, ya kan hasilnya negatif. Tapi sebenarnya virus itu sudah ada dalam tubuhnya. Bagaimana proses VCT berlangsung? Jadi biasanya tuh klien bisa datang sendiri ke tempat kami untuk melakukan perjanjian untuk konseling, ataupun ada yang diantar sama petugas lapangan. Kalau memang pasiennya sudah mendapatkan konseling, sudah merasa dirinya punya ada faktor risiko, kalau dia sudah ACC, kita akan lakukan tes dengan catatan dia sudah menandatangani dari inform consent. Inform consent itu isinya dia setuju untuk dilakukan tes. Sukarela, inform consent itu perjanjian kerahasiaan lah antara klien dengan petugas. Nah, di situ kita yang tanda tanganin, klien yang tanda tanganin. Begitu sudah selesai inform consent, kita baru ambil darahnya. Kita periksa dan hasil harus diambil oleh klien. Jangan nyuruh nanti saudara saya ngambil sini, nggak bisa. Nanti kita setelah ada hasil lab, kita akan buka hasilnya bersama-sama dengan pasien. Dan itu dalam keadaan tetap privasi, kita buka di sana. Kalau seandainya pasien itu positif, kita akan rujuk dia untuk pemeriksaan CD4. Yang pertama dilakukan pemeriksaan adalah anaknya yang sakit waktu itu tapi tidak kunjung sembuh, dicurigai oleh dokter karena ada masalah dengan paru-parunya. Dicurigai karena itu termasuk kejadian luar biasa. Jadi tidak pantas anak seumur itu mengalami masalah paru-paru yang sangat luar biasa gitu. Sehingga diputuskan dengan menggali perilaku dari bapaknya, dilakukan tes ternyata hasilnya positif, tentunya dengan persetujuan orang tua waktu itu. Kemudian dilakukanlah tes dengan orang tuanya, ternyata semuanya positif. Dan bapaknya sempat beberapa bulan menikmati terapi ARV itu, tapi karena keluarga tidak bisa diajak kompromi untuk melakukan pemeriksaan, akhirnya dia lost terapi dan akhirnya meninggal. Setelah bapaknya meninggal, beberapa bulan kemudian istrinya meninggal, kemudian disusul oleh anak-anaknya. Jadi loss memang, sangat kehilangan generasi memang di keluarga itu. Dari awal kita udah katakan, kita udah bawa amplop hasil. Ini hasil kamu. Kemarin kamu datang sukarela untuk meriksa darah kamu. Nah sekarang udah ada hasil. Kamu siap nggak menerima hasil ini? Oh nggak siap, kita tunda. Boleh sampai kapanpun dia sampai siap. Kita nggak buka hasilnya.
Begitu dia siap, kita berikan hasil. Nah di sana kalau namanya mental bisa aja down, kita kasih beritahu bahwa hasil positif itu begini-begini nih dan masih ada jalan keluar. Ya, sedangkan kalau negatif, nanti kita akan anjurkan pasien itu lagi untuk datang 3 bulan lagi untuk cek ulang. Dengan catatan, dalam menunggu waktu 3 bulan untuk cek selanjutnya itu, pasien harus tetap jaga perilakunya. Ya, dengan kita bisa bilang menjaga perilakunya, kita ada 5 metode A, B, C, D, dan E. A. Abstain, B. Be faithful, C. Kondom, D. Don't inject, E. Education. Manfaatnya apa? Semakin dini dia periksa, semakin dini dia tahu hasil, akan lebih baik. Kebaikannya apa? Satu, kalau dia semakin dini orang lain belum sempat menilai apa-apa kepada dirinya, saya tidak akan terjadi diskriminasi nantinya. Itu yang paling penting. Yang kedua, dia masih sehat. Kalau mereka didiskriminasi, mereka juga menjadi tertutup. Nah, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah maupun LSM itu sama aja, tidak ada gayung bersambut. Nah, itu kita harapkan supaya masyarakat juga bisa melihat realitanya bahwa HIV dan AIDS itu tidak segampang penularannya seperti kayak kita digigit nyamuk, demam berdarah. Orang ketakutan. Sampai sekarang pun orang bertanya, kalau saya tidur satu kamar sama orang HIV, saya nggak enak, melarang dia minta tidur. Mas saya, kalau saya gigit nyamuk bagaimana bekas gigitan dia? Nah, nggak apa-apa sebenarnya. Ya, tadi itu 1 hari ini 1 dari PMT City, dari program yang kebidanan ibu hamil yang gitu tuh. Saya kurang tahu nih ibu hamil apa enggak, tapi dia datangnya pasiennya dari Polikebidanan. Biasanya yang datang dari Polikebidanan itu kan ibu hamil. Tapi saya nggak tahu ini gimana gini ya. Belum, dari sini kan nanti akan dikembalikan dulu ke PMT City. Kalau pemainnya dari PMT City, kita kembalikan ke PMT City hasilnya. Kalau dari VCT, kita kembalikan ke City. Konselornya nanti yang ngasih tahu. Hari ini ada 4. Ada 4, 1 yang reaktif. Layanan di situ juga perlu diintegrasikan dengan pengobatan dan dukungan buat teman-teman orang yang terinfeksi. Karena kalau hanya sekedar dites mereka tapi tidak ada dukungan pengobatan, itu artinya mereka teman-teman yang terinfeksi HIV itu dia nanti merasa tidak mendapatkan dukungan. Kadang-kadang 1 hari pernah ada lebih dari 15 pasien saya ngerjakan semuanya. Ada yang gitu. Yang paling melegakan kan itu. Sudah banyak sekali keberadaan dari klinik VCT yang siap melayani masyarakat, khususnya yang mempunyai perilaku berisiko. Nah, karena dengan adanya klinik VCT diharapkan masyarakat didorong untuk melakukan pemeriksaan sehingga dapat diketemukan lebih awal. Lebih awal ini bertujuan untuk lebih memudahkan penata laksanaan berikutnya dan untuk memotong mata rantai penularan HIV. Ketika ditemukan sudah dalam fase AIDS, jadi sudah ada sekumpulan gejala penyakit yang terjadi, ini akan semakin susah untuk melakukan penanganan karena akan menimbulkan efek samping yang bahkan bisa membunuh orang itu. Nah, inilah pentingnya kenapa melakukan pemeriksaan sejak dini ketika menilai resiko diri kita bahwa kita punya resiko terinfeksi HIV. Nah, sehingga dengan demikian kualitas hidup kita bisa ditingkatkan, kita bisa berkompromi hidup yang positif seperti layaknya teman-teman yang lain, seperti masyarakat yang lain meskipun kita dengan HIV. Yang membedakan orang HIV dengan masyarakat yang lain adalah orang HIV hanya punya virus tapi punya kualitas hidup yang bisa diperbaiki juga sama dengan masyarakat yang lain.